Setelah dari sekolah impian di Desa Tapos, kami berkunjung ke Mitra Tani Farm atau MT Farm di Desa Tegal Waru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Pak Budi Susilo Setiawan menyambut kami dengan penuh keramah tamahan. Sebelum dibawa berkeliling kawasan MT Farm, kami diberi penjelasan umum mengenai kegiatan dan peran MT Farm di masyarakat, khususnya di Kabupaten Bogor. Pria kelahiran Solo yang kini berusia 42 tahun itu bercerita pada awalnya ia menjalankan usahanya dengan membantu menjualkan ternak domba milik temannya. Kemudian pada tahun 2002, mulai memelihara 10 ekor domba di kawasan Parung, Bogor, Jawa Barat. Melihat prospek bisnis domba yang semakin baik, Budi bersama 3 temannya yaitu Amrul Lubis, M. Afnanwe dan Bahrudin merintis usaha Mikro Mitra Tani Farm untuk memperkuat bisnisnya. Dengan berdirinya MT Farm, bisnis peternakan dambanya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pak Budi kemudian membawa kami melihat kandang domba dan sapi milik MT Farm. Selain pembesaran domba dan sapi, MT Farm kini juga menggeluti dunia properti dengan menjadi developer kawasan real estate. Kami pun dibawa melihat kawasan real estate dengan naik odong-odong. Pak Budi bercerita bagaimana mereka sampai masuk ke bisnis properti. Awalnya MT Farm kelebihan dana sehingga digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dengan membeli lahan yang mereka tawarkan. Sampai suatu ketika MT Farm kesulitan cash flow sehingga menawarkan kepada masyarakat untuk membeli tanah mereka. Tetapi masyarakat justru meminta MT Farm membeli tanah mereka meskipun untuk pembayarannya mereka harus menunggu 2 tahun. Tasnim Property mulai berkiprah dengan tagline properti Islami, alami dan pemberdayaan. Mereka telah berhasil mengembangkan Tasnim Garden dengan ciri rumah etnik Nusantara, Tasnim Homestay bercirikan rumah etnik Lombok, Tasnim Riverside bermotif etnik Andalusia, Tasnim Vintage, rumah etnik Eropa, Tasnim Osmani, rumah etnik Turki, Tasnim Hanok, rumah etnik Korea, Tasnim Fishpond, wisata kolam ikan, dan juga Tasnim Philsite yaitu kafling siap bangun. Bekerjasama dengan Rehab Hati, Tasnim Property membangun pesantren Rehab Hati yang bercita-cita menjadi pusat ruqyah terbesar se-Asia Tenggara. Mereka juga membangun pesantren Mahat Syaraful Haramain, dan pesantren motivator Quran. Kawasan Tasnim Property juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas, diantaranya mini zoo, sport center, berkuda, panahan, river tubing, dan camping ground. Pak Budi membawa kami melihat salah satu produk unggulan Tasnim Property yaitu Tasnim Fishpond. Ini merupakan tanah kafling 300 meter persegi yang termasuk di dalamnya 100 meter persegi kolam budidaya ikan lele dengan kapasitas 30.000 ekor. Tanah kafling yang sudah dilengkapi SHM ini dijual dengan harga 450 juta. Termasuk 10.000 ekor lele yang siap dibudidayakan. Dengan demikian, pemilik lahan selain bisa mendapatkan manfaat kenaikan harga tanah yang diperkirakan 15% per tahun, juga mendapatkan potensi pemasukan 1 juta rupiah per bulan dari hasil pembesaran lele. Jika ditingkatkan menjadi 30.000 ekor, potensi pemasukannya 3 juta per bulan. Produk ikan lelenya sudah ada yang siap membeli dengan harga yang bagus. Pada waktu kami berkunjung, Pak Budi menginformasikan bahwa masih ada 5 kafling yang siap dijual. Tetapi saat video ini kami buat, Pak Budi menginformasikan lebih lanjut bahwa 1 kafling sudah ada yang membeli, sehingga sekarang hanya tersisa 4 kafling lagi. Jika Anda berminat, silakan hubungi kami di 0812 93 876723. Keikutsertaan Anda dalam kepemilikan lahan di sini juga sekaligus mendukung pengembangan kawasan ini menjadi agrowisata dan wisata religi yang menjadi cita-cita Tasnim Property. Pastinya, dana 450 juta yang sekarang Anda simpan di bank akan menjadi lebih bermanfaat bagi Anda khususnya dan masyarakat umumnya. Pak Budi membawa kami keliling kawasan Tasnim Fishpond dan menjelaskan bahwa air untuk kolam lele dialirkan dari mata air pegunungan, dan air limbahnya menjadi air irigasi yang bermanfaat bagi petani di sana. Sudah Pak, kita kawinkan satu dengan lele asep di Gunung Sindur, yang kedua dengan jaringan Basnas, yang ketiga dengan pesantren Bina Sahabah yang di Ciampus.
Dari sana kami pun dibawa berkeliling kawasan Tasnim Property dan sholat maghrib di Masjid Islamic Center Rehab Hati. Meskipun Tasnim Property sudah berkembang pesat, Pak Budi dan teman-teman tetap fokus di bisnis utamanya yaitu Mitra Tani Farm. Bahkan MT Farm sekarang sudah memiliki unit pengalengan, mulai dari rendang sapi siap konsumsi, rendang domba siap saji, dan lele asap yang diproduksi oleh Tasnim Fish Pond. Produk-produk kemasan dalam kaleng ini bisa tahan 3 tahun karena dilakukan proses pengawetan lebih dulu sebelum dikemas dalam kaleng. Produk ini dipanaskan sampai 110 derajat dulu, kemudian dilakukan proses pemvakuman. Setiap tahun MT Farm mensuplai kebutuhan jamaah haji dan umroh. Juga TNI setiap tahun membeli produk kemasan dalam kaleng dari MT Farm untuk latihan perang. Kunjungan kami ke Mitra Tani Farm dan Tasnim Property ini sangat inspiratif. Di akhir kunjungan, kami berbincang-bincang dengan Pak Budi. Beliau menerapkan filosofi 4 pilar dalam berbisnis. Pilar pertama adalah yakin, artinya setiap memulai bisnis harus didasari atas keyakinan bahwa usaha yang dilakukan sesuai dengan petunjuk dari Allah. Pilar kedua adalah ikhtiar yang maksimal, jangan tanggung-tanggung tetapi harus all out. Pilar ketiga adalah ilmu, artinya semua usaha harus dilandasi pada ilmu yang benar, mengajarkannya dan juga terus belajar selama proses pengembangan bisnis. Pilar keempat adalah sabar. Meskipun ketiga pilar yang pertama sudah cukup menghantarkan pada kesuksesan, tetapi terkadang keberhasilan itu tertunda. Disinilah pentingnya pilar keempat, yaitu sabar. Bagi mereka yang ingin memulai bisnis atau karir, Pak Budi berbagi pedoman. Ibarat membuat sebuah kalimat, harus ada subjek, predikat, dan objek. Demikian pula dalam memilih bisnis atau karir. Subjeknya adalah diri kita, predikatnya adalah peran kita di alam semesta yang tentunya harus sesuai dengan bakat anugerah Tuhan dan minat kita. Objeknya adalah apa yang kita akan kelola, bisa berupa ternak seperti ayam, kambing, sapi, atau berupa tanah dan air, energi dan lain-lain. Setelah ketemu maka lakukan 4 pilar menuju sukses yang tadi.